ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan salatu jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sama-samalah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara sembahyang subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian ilmu agama atau kuliah subuh. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in yang berkiamat. Sebelum ulun mengisi acara pada pagi hari ini, ulun banyak-banyak minta maaf jikalau nantinya di dalam penyampaian ulun ada terdapat kesalahan atau kehilafan baik disengaja ataupun tidak disengaja, ulun banyak-banyak minta maaf. Alhamdulillah, hari inilah kita memasuki hari yang ke-10 daripada bulan Ramadan yang jadi 10 pertama sudah kita jalani. InsyaAllah esok kita menjalani 10 kedua daripada bulan Ramadan ya. Karena di Nabi Ramadan itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi di Nabi bahwasanya awal 10 Ramadan itu rahmat. Jadi kita disuruh Allah dimulai awal Ramadan sampai 10 Ramadan lagi disuruh membaca yang Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada 100 kali sehari lah. Mulai esok ada pulang itu walau satuhu maghfiratun. Ke-10 kedua daripada bulan Ramadan itu yaitu keampunan. Disuruh kita mulai esok kita membaca Allahumma ighfirli dzunubi ya rabbal alamin. Paling saja 100 kali sehari lah. Bulan 10 ketiga daripada bulan Ramadan kan mulai 21 itu isqul nanar. Kita disuruh membaca Allahumma qini nanar wa adkhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan tamalakannya lah. Ya, Nabi celaka bagi orang yang menemui bulan Ramadan tapi ia tidak mendapatkan rahmat. Dan celaka bagi orang yang menemui bulan Ramadan tidak mendapatkan keampunan Tuhan. Dan celaka Nabi bagi orang yang menemui bulan Ramadan tidak mendapat jaminan daripada siksa api neraka. Dan kita beri kami hidayah untuk mengisi waktu sisa kita ini dengan ilmu dan ibadahnya. Ini kita lah menyambung membaca kitab komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Surah Kesehatan Kubra. Ini kita subuh ini membicarakan tentang syarat-syarat sah orang mengikut imaman halul makmumun al imam halul makmumi al imam. Artinya kita membicarakan pada subuh ini masalah orang yang berimaman. Yang pertama, syarat orang yang sah mengikut itu alla ya'lamal makmumu butlana sholat imami bihadisin aw ghairihi. Jadi syarat pertama orang yang sah mengikut itu ialah bahwa tidak mengetahui oleh makmum akan batal salatnya imam dengan hadis Allah. Misalnya imam kita sembahyang berimaman imam sekalinya di baris imam ada tadi cacakah. Kita lantas sembahyang melihat atau di belakang bagi imam ada kejatuhan tadi cacat lantas sembahyang. Bagi kita melihat itu wajib mufarakah. Namunnya
jauh dari imam pada melihat kayak bapak ya kalau pada tahu nang syaratnya ini nang tahu punya ada tahu pada baca jauh dari imam nang melihat tadi bapaknya wajib mufarakah karena dia melihat akan najis kemudian ini ada mufarakah besar sembahyangnya atau imam misalnya lah imamnya misalnya tadi ingat berwudu tadi ingat soalnya pas biasa melihat berikan hanya ingat pada tadi ingat berwudu nah ya pas yang makmum tadi nah itu sah aja ya Allah kenapa karena ada tahu bang kecuali misalnya di imam aku tadi ingat berwudu nah biasa kita yang nah ibadah imam saya kebiasaan cuma selama ia akan makmum itu pada mengetahui akan batalnya sembahyang imam maka sah sajalah. Au ghairihi kamu cita-cita ini ikhtalafa fil qiblati au nawihat. Nah, tahu orang yang berselisihan atau ada berpendapat salah satunya berselisihan pendapat masalah kiblat. Nah, ini dia resiko misalnya sembahyang di Padang kah atau sembahyang begitu jauh dari kampung orang misalnya jauh dari masjid. Nah, jadi ada sekong sini kiblat, berjalan awal sini. Kayaknya akan berdua ini ada boleh berikut-ikutan. Kenapa? Karena ini berselisihan pendapat. Punya berikutan ada sah kan di sini ayo aku empat terbang aja. Padahal ini setiapnya masih di sini. Nah, itu nya ada sah berikutan sembahyang surang-surang aja lah. Yang kedua syarat sah mengikut itu Allah yaqtadi imammu wajib qada shalah ala imam. Nah bahwasanya ini ada makmum tadi ada mengiktikadkan akan wajibnya mengqadanya salatnya imam kamu kimis tayamumi seperti mukimnya sembahyang. Nah jadi amunnya inya kada artinya ini dia makmum imam ini kena kada macam mengkada lagi sembahyang kan kita pati munnya macam mengkada kan kita kada boleh mengikut misalnya apa yuk seperti kamu kimi tayamumi kan seperti orang yang sembahyang mukimnya orang bertayamum. Nah sini begana di kampung sehari dua lalu ada banyu nih ada bumbu ya kan. Nah, ada banyu pasal bertayamum sini. Nah, orang ini kayaknya menjadi imam kada boleh ya lah. Kenapa? Karena punya ada banyu wajib pulang. Kalau ada sembahyang tadi. Nah, jadi sembahyang orang tadi kada boleh kita empati. Ini sembahyang sorangan saja. Nah, kecuali ini tadi tayamumnya itu kerja dokter biarlah ada dalam seminggu ini kada boleh karena banyu lah. Nah jadi itu boleh bertayamum. Nah boleh jadi imam, boleh kita mau pasti lah. Kenapa? Karena sembahyang itu ada di kader itu karena dia ada banyu sebab ada uzur. Nah itu perbedaannya lah. Watasihu qudwatul muqtadi bi tayammumi. Nah, sahadi di sini mengikutnya orang yang berwudu dengan tayamum. Ya kayak tadi. Sini ada uzur. Uzur dokter kan kada boleh nih karena banyu. Nah, kita ngati jadi imam boleh aja. Cuma kan kayak nang di masalah pertama tadi, sini ini tayamum. Cuma kan ada banyu aja. Karena 2-3 hari bisa ada banyu. Nah, kita kada boleh mau pakai ya lah. Nah itu aja perbedaannya lah. Qudwatul qaidi bil qaidi. Nah dan boleh juga mengikut orang yang berdiri dengan orang yang duduk. Nah boleh dia imamnya berduduk, makmumnya berdiri. Nah itu boleh aja di sana. Nah ketiga syarat sah mengikut itu alla yakuna imamu makmuman. Nah bahwasanya tiadalah imam itu makmum, artinya imamnya di imaman kalau lah lawan imam, soalnya kita datang
Lalu nah berimaman lawan makmum ini kada boleh. Namunnya makmum ini bakas imam anu bakasnya makmum kan. Nah, kemudiannya masbuk, nah maka masbuk. Namunnya orangnya masbuk kan, lalu kita datang, kita boleh menghormati orang masbuk pulang, ya lah. Nah, boleh saleh. Yang keempat, alla yakuna imamu ummiyan. Nah, yang keempat syaratnya lah kita sah mengikut itu bahwasanya adalah imam itu ummi. Nah, dimaksud ummi di sini apa ya? Wa huwa alladhi yakhilu bi harfin min al-hurufil Fatihah, yaitu ada cedera daripada satu huruf daripada beberapa huruf Fatihah. Itu nanti pada kata ummi lah. Jadi orang ummi ini kita ada sah mengikut selama ada orang yang fasih. Kalau yang jujur ayyamunal ummiyu imaman arabta al astaga illa idza kana ma'muhu mislahu wa tabaqa fil harf mudal wa yatahaqan fil badali. Maka kada boleh kita mengikut akan orang ummi. Nah, kayak mana ummi itu ya? Alladzi yuqimu fi ghairi mahallil idgham. Nah, bahasanya ma'idabkan bukan tempat idgham. Kayak ihdinas siratal mustaqim ya. Padahal ya kalau ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu cedera satu huruf daripada Fatihah, itu namanya ummi. Amunnya nya bakal lirik aja kalau ada bapak itu ada yang masih belum disebut ummi. Namanya ummi itu ya lo saat mengubah huruf atau menambah huruf idgham. Yang kedua pulang atau memindah tempat huruf yang lain. Nah, kayak misalnya alhamdulillah, bacanya alhamdulillah, hawam bacanya alhamdulillah. Nah, itu ummi ya kalau mengganti salah satu huruf Fatihah. Yang kelima, syarat sah orang namu imaman alla yaqtadir rajulu bi amratin aw khunsa. Nah, sah enam syarat yang kedua bahwasanya tidak boleh mengikut laki-laki dengan perempuan sekalipun ya kalau laki-laki tadi anaknya umur 5 tahun misalnya nih di rumah. Nah, di rumah misalnya ada imamannya. Jadi anak disuruh jadi makmum, menjadi imam ada boleh jalan. Tapi punya anaknya kita bisa 10 tahun nanti tak biar ada balik suruhnya jadi imam usah aja lah. Dan kada boleh juga mengikut seorang laki-laki kepada khunsa. Nah, khunsa inilah ada memiliki dua kemaluan. Nah, maupun laki-laki ada, maupun perempuan ada. Nah, cuma pulang dipandang amunnya inya bakami di tempat laki-laki. Nah, itu lain usahanya laki-laki lainnya lah. Di laki-laki di tempat yang kemaluan laki-laki coba kami kemaluan perempuannya ada. Jadi itu di lain usaha laki-laki. Jadi kita boleh aja mengikut orang lain dah. Misalnya aja deh. Tapi punya kami nyari kemaluan perempuan. Nah, itu bibinya akhirnya ada usaha lagi lah. Nah, itu ada boleh. Makanya ada bolehnya lah. Nah, pulang kita masukilah suruh isyahatil jamaah. Ini pulanglah masalah syarat sahnya berjamaah. Sitatun 6. Sawa'un akan nabi masjidi aw kharijahu. Al-awalu alla yataqaddama al-ma'mumu ala imamihi fi mawqifihi. Nah, pertama syarat orang sah berjamaah itu bahwasanya tiada takamuka oleh makmum atas imamnya pada tempatnya. Nah, artinya uang imaman kada boleh takamuka pada imam. Baik kana muqaiman kalau takadamu bi akibi alimamhi. Nah, punya imamnya itu berdiri, maka dipandang sumitnya lah. Nah, sumit imam. Makanya orang misalnya sambil hajat ya kalau hati-hati punya takamuka sumitnya pada imam, maka ada sahnya lah. Acara haulan kan biasanya kalau banyak kan ya video ya Pak. Wa in kana jalisan fa
dua pantatnya. Nah, jadi dua pantatnya punya sembiangnya imamnya nih berduduk. Kita lihat pantatnya ada batasnya lagi lah. Wa in kana muntajian fala yataqaddamu bi janbihi. Nah, jika adanya itu berdiri bang atau berebah terlentang, maka nanti dipandang apa? Kepala. Nah, kepala. Nah, kedua ulanglah syarat ulang sama jemaah alla ya'lamu umur intikal imami, bahwasanya mengetahuinya akan perpindahan imam dengan melihatnya atau dengan mubalik, dengan suara, dengan mic. Yang ketiga asal isu ayat bil ma'mumu qudwata au jam'ata au ma'muyata. Kalau taba'a imamahu bila niyatin firuqin wa qala intajru bal tasawwur. Dan yang ketiga saat orang berjamaah itu bahwasanya punya berniat akan mengikut imam. Kemudian imamnya ada wajib ya. Jadi ulun bacakan di sini lah mungkin tahuan aja bang sekali sekedar membacakan gak ada guru kita. Nah, jadi orang berimaman tadi Allah makmum wajib berniat, sedangkan imam itu sunat saja. Tapi imam ini ada empat tempat yang wajib berniat. Adalah yang pertama sembahyang Jumat. Nah, sembahyang Jumat ini wajib imam berniat. Kenapa? Karena punya sulaman. Ada sesuatu yang nampaknya wajib berniat sembahyang membuat imamam. Nah, kedua yang syarat berbuat imam al-mu'addah sembahyang nanti ulang. Nah, ini misalnya lah uang itu sudah sembahyang di rumah, sekali turun pada rumah, ada di lengger atau di masjid, ada di imamnya belum nih sembahyangan, wajib punya kain. Nah, lalu pada daerah lain, kalau sini naik, pada sini sudah sembahyang. Nah, maka wajib sini membuat imam imaman, menjadi imam karena sudah sembahyang. Yang ketiga wal mutaqaddimati bil matar, sembahyang jamak takdim pada hujan. Yang keempat wal manzuratu jam'atu, sembahyang yang dinazarkan. Nah, ini sembahyang yang dinazarkan ini kalau misalnya kita belajar aku yang menyaulihi menperiwak boleh misalnya tadi dulu aku belajar sembahyang maghrib nanti saya nanti jemaah. Nah, sekali ini saya maghrib jadi imam dan mencari ya kan tak anu ini 3 kilo pas maghrib suruh jadi imam. Nah, maka si imam tadi wajib membuat imaman. Punya ada membuat imaman ada sah ya lah, karena sembahyangnya nang dinazarkannya jadi imam. Yang keempat lah ar-rabiu ayatawaffaqa najmu salatihi ma ayatafika fil imami zahirati wa in lam yatafaka fil adadi wa niyati fala tasihu maktubatun khalfa janatin aw kusufin. Nah, jadi yang keempat ulang syarat sampai jemaah ini bahwasanya mencucuki susunan syarat keduanya. Nah, jadi misalnya orang sampai yang zuhur kita mau ada asar, nah boleh aja kalau tutup aja. Nah, ada boleh itu karena uang sembilan aja, udah sembilan juga kita kan boleh. Nah, jadi punya uang sembilan juhur kita mau ada asar boleh aja walaupun berbeda niatnya, boleh. Nah, sama uang misalnya ada sembilan sunat, misalnya uang sembilan juhur sudah, lalu kita datangnya ke sawah. Tuntungan orang cuma ada orang menyunat. Nah, kita boleh mengikuti minta berimaman lama orang yang sunat. Ya. Nah, kelima lah al-khamisu alla yukhalifal ma'mumul imama bi sunnatil qahisah mukhalafah as-sujudi sahwi aw sujudi tilawah. Nah, angka kelima bahwasanya tiada menyalahi oleh makmum akan imam pada sunat yang jihad yang menyalahi.
misalnya lah kasus sujud sahwi pada sujud seperti sujud sahwi. Nah misalnya imam ini kalau ada ketinggalan qunut, lalu sebelum salam kan sujud sahwi imam, lalu sujud sahwi imam, misalnya makmum kan tindak, nah mau tindak maka ada sasanya makmum, atau makmum imam kan ada sujud sahwi, imam makmum saja sujud sahwi, kan ada boleh juga. Nah, boleh pula misalnya kita hendak sujud sahwi juga, imam salam, bersalam, imam kan ada sujud sahwi, salam imam, salam kita hendak sujud sahwi boleh, setelah sesudah salam imam. Atau pas sujud tilawah, misalnya ujian imam sujud sajadah ya, fahum la yastakbirun, sujud sajadah imam, soalnya makmum boleh berjinab, kita nggak ada sah juga, bertahan sebenarnya makmum. Atau orang imam kan ada sujud sajadah, soalnya makmum malunya, lalu bagaimana kita dia lah menyalahi sunnah bersalam. Nah punya qunut ya kan, misalnya imam langsung ada qunut, makmum boleh aja bertiga satu tempat, misalnya asal satu tempat baca Al-Quran, asal ada awas, nah itu kan kita misalnya imam ada qunut, kita qunut di belakang, asal jangan lawas bercepat sedikit jangan surat, itu ada apa ya. Nah kemudian makmumnya imamnya qunut, makmum ada makmumnya menghalangi di sujud, itu batal lah sebenarnya. Nah terakhirlah as-sadisu ayyatabahu bin akhalaf anhu aw ta'akhara anhu bi ruknin fi'laini aw taqaddama alaih bila udhrin batalan salatu. Nah ini bahwasanya mendahului imam dua rukun fikih. Nah dulu kan imam lakum dinukum waliyadin, hanya yang maksudnya pokoknya kedua. Nah itu sekali deh, terus rukun deh, banyak lang ibadah rukun. Sami Allah liman hamidah imam, hanya jumlah imam turun dehnya sampai sujud kedua kan di dua rukun fikih lah, itu batal sebenarnya. Atau ulang kebudi dua rukun fikih. Nah itu misalnya imam lakum dinukum waliyadin, rukun imam ini masih dia berrukuk lah, lalu sami Allah liman hamidah imam masih berdirinya. Nah Allahu akbar imam sampai imam sujud, amunnya pada rukuk pada betul. Nah Pak, beda ketiga dua rukuk. Nah kecuali di sini ada uzur, nah boleh bertiga dua rukun fikih, dua rukun yang tawiyah. Yu'adzirul makmumu fi takhallufi fi imami bisa akan tawilah. Nah boleh di sini bertinggal pada imam dengan tiga rukun yang panjang sampai sujud kedua imam. Nah, ada apa itu ya, nah boleh uang ketiga deh. Nah ada uzur sampai imam di sujud kedua punya ada bangun di sujud kedua itu. Nah ada turun pada rukuk tetap betul, cuma ada keringanan sampai ke sujud kedua. Nah apa tuh? Yang pertama man fi qirati lizimati idza kana makmumai berarti al-qirati lizi khalqi. Nah orang ini biasanya akan bacaannya bawaan itu lambat, apa juga tuh berbacaan tuh lambatnya. Nah baik harusnya berbacaan tuh kemudian kayak punya capatinya, kemudian tak total, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim lain. Ini kalau lambat bacaan lah di situ menang pos-pos kada bang. Nah orang menang lambat bacaan aja. Nah imam jadi punya orang lambat bacaan ini lah sampai misalnya imam rukuk masih baca Fatihahnya, bangkit sujud pertama masih baca Fatihah, boleh aja masih dipaku diujurkan sampai sujud kedua imam. Nah pun yang ada misalnya ada tuntung dia Fatihah,
tuh cepat saja turun. Kenapa ya? Kamu nyesal baik imam di sujud kedua, kita sembahyang makmumnya. Yalah. Jadi punya tuntung Fatihahnya sebelum sujud kedua tadi, kada menambah rakaat lagi. Punya masih ada Fatihahnya ada tuntung, itu tetap dihitung selesai rakaat. Nah, jadi batasnya di sujud kedua tadi aja. Nang bagi orang nang lambat bacaan. Nah, atau orang tuh ujur ausaka hal qiraat tidak saka hal qiraat Fatihah lah. Nah, orangnya ragu. Aku tadi sih baca Fatihah, maka imam takum dinukum waliyadin. Hanya ingat ragu nih. Ya, kata katanya. Nah, pas ragu itu maka ingat diberikan membaca Fatihah berdiri pada imam sampai imam di sujud kedua. Nah, jadi boleh kita baca Fatihah Allah. Walaupun imam tadi sampai pokok sujud pertama, nah sesudah sujud kedua biasa tutup pas tutup sujud tadi kita boleh jalan. Nah, atau nama tiga waman lahan nasya atau nasya kirat Fatihah. Nah ini yang saya kagetkan jujur pengalaman sembahyang. Asikan menerang imam mana nih suara bagus kan. Nah jadinya kali ini baca Fatihah di imam lakum dinukum waliyadin. Kalau sadar lagi belum membaca Fatihahnya. Nah makanya diujurkan membaca Fatihah tadi berdiri pada imam sampai di sujud kedua. Nah ya. Jadi kalau membaca Fatihah ini punya lambat tadilah kita itu disuruh punya imam membaca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Nah, jadi misalnya sampai imam ihdinas siratal mustaqim kalau bagaimana kita aminkan amin sambung pulang itu apakah itu memutus atau membaca malam Fatihah ada yang ya ada memang ada yang memutus nang Fatihahnya. Misalnya kita wahid maka tetap baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah aja. Nah, alhamdulillah saja Allah saja maka diulang Fatihahnya mulai awal. Manakah makanya kita ucap alhamdulillah caranya wahid aja pada upaya Allah. Nah, atau kita misalnya tadi tentang ada membagian pemahaman Fatihah tuh waktu imam sujud sajadah. Nah, kita baru contoh misalnya ihdinas siratal mustaqim imam wa hum la yastakbirun imam sujud kalau kita Fatihah loh. Karena berdiri imam menyambung bacaan sajadah kita sambung Fatihah aja. Nah, itu boleh ya Pak. Atau keempat ulanglah atau orangnya tadi mana fi tasahudi orangnya ngantuk nih kalau tasawuf pertama ngantuk imam berdiri deh. Tentu imam baca Fatihah tentu imam lakum dinukum waliyadin. Jadi tak bangun. Cak lagi kita berdiri juga tak ngantuk tadi waktu tasawuf berdiri. Nah setelah berdiri kita baca Fatihah sampai kita boleh bertiga pada imam di sujud kedua imam. Nah boleh mengantuk nih sampai yang subuh. Nah jadi pas soalnya imam anak udah berdiri deh, ada pokok deh. Nah, kita baca berdiri. Walaupun imam tadi pokok sujud pertama kita tutup Fatihah kita sampai di sujud kedua. Atau lagi lah tutup ada lah menusawat bangkit daripada sujud kedua imam maka bertahan sama kita rasa lagi lah 4 imam lagi. Jadi punya imamnya misalnya juhur punya berdiri kita bagaimana lagi kan pada tutup Fatihah karena ada ditambah syarat. Nah mbak ujurnya tadi kalau di sujud kedua imam tenang boleh tinggal. Nah mungkin ini aja
lengkap menyampaikanlah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah.